Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda minha liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalna ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa masih berkumpul. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang keistimewaan atau peristiwa pada hari Jumat. Sebetulnya semua hari itu adalah istimewa, tapi hanya saja bagi kita sebagai umat Muslim hari Jumat itu memiliki fadilah atau keutamaannya tersendiri. Seperti amalan-amalan yang sering atau yang kita lakukan, yaitu memperbanyak berzikir, kemudian berdoa, juga memperbanyak sedekah ataupun banyak membaca Al-Quran. Selain keutamaannya itu, terdapat juga beberapa peristiwa atau beberapa kejadian yang terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul yaumil dzulumat tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ati. Sebaik-baik matahari terbit adalah pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, kemudian padanya diciptakanlah Adam oleh Allah. Wa fihi udkhila jannah, dan padanya Allah masukkan Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari itu pula Allah mengeluarkannya dari surga. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ati, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis tersebut bahwa ada beberapa peristiwa atau kejadian yang terjadi pada hari Jumat. Salah satunya adalah yang pertama adalah hari kiamat. Sebagaimana yang sudah kita baca sama-sama tadi dalam Quran surat Al-Waqiah, surat itu menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Meskipun kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, tetapi dalam hadis tadi dijelaskan Allah memberikan gambaran bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Dalam Quran surat Al-Waqiah tadi Allah menjelaskan ketika hari kiamat terjadi akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan kanan, di mana golongan kanan tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang beriman, kemudian yang akan menikmati kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu golongan kiri, di mana golongan kiri tersebut adalah orang-orang yang menyesal, orang-orang yang pernah mungkin melakukan hal-hal buruk selama menjalani hidup di dunia. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang terdahulu, yaitu orang-orang yang dulu beriman, yang dulu pertama kali menikmati surganya Allah. Kemudian yang kedua adalah diciptakannya semua makhluk. Allah menciptakan semua makhluk, yang mana pada hari Jumat itu merupakan hari ke-6 dalam tahun ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Termasuk salah satunya adalah menciptakan Adam sebagai manusia pertama.
di muka bumi ini. Akan tetapi pada hari Jumat pula Allah mengeluarkan Nabi Adam beserta istrinya karena telah melanggar perintah Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 36 yang artinya lalu setan memperdayakan keduanya, yaitu memperdayakan Adam dan Siti Hawa dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan yang ada di surga. Dan Allah berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Itu tentang ayat yang menjelaskan tentang Nabi Adam dan Siti Hawa yang diturunkan ke muka bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah perintah sholat Jumat. Tentu saja sholat Jumat ini adalah kewajiban bagi seorang laki-laki. Ibnu Katsir juga menerangkan bahwa hari Jumat itu dinamakan dengan al-Jumu'ah yang berasal dari kata al-Jumu'ah, di mana artinya itu adalah berkumpul. Sebagaimana hari Jumat setiap seminggu sekali laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat dan pergi ke masjid. Itu ada dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati minal jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian yang keempat, hari Jumat itu disebut dengan hari pembeda. Kenapa disebut dengan hari pembeda? Karena itu untuk membedakan kita sebagai umat muslim dengan orang non-muslim, di mana pada hari Sabtu itu merupakan hari rayanya orang Yahudi, sedangkan hari Ahad itu adalah hari rayanya orang Nasrani. Kemudian yang kelima yaitu waktu yang mustajab dikabulkan oleh Allah untuk kita berdoa, di mana seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah membicarakan tentang hari Jumat. Dia bersabda, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat lantas ia membacakan suatu doa pada Allah dan bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta. Jadi maksud hadis tersebut mengisyaratkan dan kemudian mengisyaratkan dengan tangannya bahwa maksud dari waktu tersebut adalah waktu ketika saat-saat terakhir kita melakukan sholat asar, atau ketika antara duduknya imam di atas mimbar saat sedang berkhutbah Jumat sampai sholat selesai ditunaikan. Jadi ketika kita berdoa pada waktu-waktu itu, insya Allah